Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya sekeluarga Gus? Alhamdulillah sehat, semuanya happy, bahagia selalu. Ini mohon maaf ganggu waktunya sebentar, ini ada teman saya mau tanya ini, bagaimana pasrah yang benar menurut pandangan Gus Haris? Pasrah yang benar, Iya. menurut pandangan saya, Iya. itu hanya sekilas pandangan saya aja, kan dikaitkan kepada orang-orang yang udah hafal, orang-orang yang pintarnya di atas. Ini hanya sekedar obrolan pandangan saya aja. Jangan ya, apabila itu ada kebaikan ya silakan di apa itu namanya, bisa digali, bisa dipelajari. Ini kan versinya kan setiap orang beda-beda ya Gus, Iya. versi pasrah gitu. Ini hanya sekedar ya menurut pandangan saya, pasrah, arti pasrah kan makna lillahi ta'ala, apapun yang dikerjakan, mau beribadah pun ada yang namanya lillahi ta'ala. Makna lillahi ta'ala kan hanya karena Allah dan untuk Allah, gitu kan. Arti hanya karenanya dan untuknya, sebenarnya kan semua kerjaan dia ya kita nggak boleh mengakui, artinya kan seperti itu. Kita nggak boleh mengakui. Jadi misalnya ini kalau cara kerja pasrah yang saya pahami, yang saya tahu, yang saya pelajari itu kan, misalnya saya punya hajat, berdoa umpama, atau punya tujuan, itu saya bermunajat minta kepada Tuhan supaya ini saya pasrahkan hanya karena, dan hasilnya pun saya nggak boleh langsung harus kudu ini harus kudu terkabul. Misalkan berdoa di Iya. malam hari, kita mintanya seolah-olah harus besok gitu, itu tidak boleh ya Gus ya? Tidak boleh. Namanya itu bukan pasrah ya? Namanya itu harus pasrah tapi nuntut juga. Gitu ya. Iya, pasrah kan ya, cara kerja pasrah itu kan kalau udah kita mau lillahi ta'ala, itu hanya karena dan untuknya, itu kita sama sekali nggak boleh memikirkan, nggak ikut mereka. Nah, kita masih memikirkan, otomatis pasrah kita gagal. Jadi proyek yang digarap oleh alam cipta atau di sana itu, kalau kita pasrahnya tidak yakin atau pasrahnya meragukan, ya proyek kita yang lagi bangun barangkali udah separuh, tapi kita ragu, ya proyek itu gagal. Itu secara pandangan saya. Jadi, bagaimana sih cara pasrah yang sebenarnya? Mudah, kita bekerja setiap saat. Ya kalau misalnya masih diakui, masih semuanya karena bahwa saya pintar, itu diakui bahwa saya pintar, itu tanpa saya, mana mungkin dia seperti itu kan keliru besar. Cara menuanya itu enggak ada, tidak makna lillahi ta'alanya itu enggak ada. Jadi faktor lillahi ta'ala itu titik, proses titiknya itu yang memproses adalah Tuhan itu sendiri. Berarti hampir antara mengeluh dan pasrah itu bedanya gimana Gus? Ya, mengeluh jauh, karena mengeluh kan tuntunan ego yang tidak dipenuhi oleh Tuhan, itu kan otomatis kita menggerutu. Jadi kita berdoa atau meminta, kita meminta dengan berdasarkan karena nafsu, itu otomatis permintaan yang segala sesuatu yang masih berkepentingan. Dalam arti berkepentingan yaitu apapun yang mau lakukan tidak didasari lillahi ta'ala. Jadi seolah-olah itu kamu harus dapat imbalannya, itu kan belum pasrah, belum lillahi ta'ala. Jadi faktor lillahi ta'ala, apapun yang kau lakukan adalah ikhlas, titik.
Jadi Iya, itu nggak cuma ada, pasrah hanya di lisan iya, saja ya. iya, nggak ada embel-embelnya saya harus dia imbal balik kepada saya seperti ini, Tuhan pun juga imbal balik seperti ini. Itu mana lillahi ta'ala atau pasrah. Jadi pasrah itu bisa menjadi magnet yang luar biasa. Ya kalau pasrahnya sampai Iya, hati sampai gitu, rasa ibaratnya di dalam kejawen itu ada yang namanya cipta rasa karsa. Itu kalau cipta rasa karsa itu udah manunggal pasrahnya ke ilahi kan, itu bisa sinergi yang luar biasa apa yang kita proyek yang kita garap, tujuan yang kita garap, asal itu jangan mengedepankan egonya, jangan mengedepankan nafsunya. Ya, syukur-syukur ego sama nafsu itu dibunuh atau di cara kasarnya dihilangkan dulu gitu maksudnya ya. dihilangkan dulu, diparkirkan dulu di belakang. Iya. Bahwa kita punya tujuan ya memang untuk mendongkrak kesemangatan kita adalah nggak pakai nafsu. Tapi setelah kita masuk ke wilayah itu, nafsu jangan ikut, parkirkan di belakang aja, suruh nonton aja di belakang. Jadi itu kalau nafsunya udah nggak ikut campur, itu otomatis secara energinya, cara kerjanya pasrah itu udah luar biasa. Jadi sesuatu yang tidak berkepentingan, itu namanya pasrah. Lillahi ta'ala, hanya karena dia dan untuknya, ya. Dia akan kembali juga karena kita punya juga hartanya. Kalau kita kaya kan hartanya juga kita, misalnya apa namanya, sakti atau apa itu kan semua katanya titipan. Ini secara mudah dijelaskan kan seperti apa itu ya, iya, tapi orang duweni nek asik ngerasa duweni ya pasti ketika diambil atau ketika itu pasti kita akan kecewa. Tapi kita tidak merasa, oh, bukan punya saya, kenapa dari hati kita legowo, nerimo legowo. Berarti pasrah itu kata simpel, bisa dibilang gampang, bisa dibilang yang susah gitu ya Gus ya. Ya susah, ngurung iso legowo ya angel, nerimo legowo. Pasrah itu kan berarti satu paket lah. Jadi bener-bener iya, harus memahami rasa. Jadi nggak ada di situ, nggak ada arti rasa ngedumel, rasa gersula lah Pak jawabannya lah ya Gus. biasanya gersula. Kalau si wong urip si seneng gersula berarti kan urung termasuk pasrah ya. Jauh Masih kata jauh. pasrah, cuma hanya pasrah di lisan saja. Itu pasrah yang bersinergi, mempunyai nilai-nilai kebaikan yang luar biasa, ke mujaraban doa yang bisa terkabulkan lewat pasrah yang sesungguhnya. Ya, pasrah yang sesungguhnya yang penting kita ketika pasrah ya sudah boleh memikirkan. Kalau memikirkan pasti proyek itu itu gagal. Egonya yang bekerja ya Gus ya. Gagal. Alam semesta membuat proyektif di sana. Berapa terus kita aduh tidak yakin apa iya ora, pasti terjadinya seperti itu. Itu belum arti pasrah beneran. Pasrah beneran itu kita sama sekali tidak memikirkan, semuanya miliknya akan kembali kepadanya. Kita hanya ibaratnya kayak wayang cara ya wayang orang digerakna ya orang urip nang kotak yang menang digerakna jadi sopo dia kan tetap Manusia dalam tersebut manusia itu. dalang ya. Itu arti pasrah menurut pandangan saya emang luar biasa sekali. Kalau saya artikan pasrah yang sesungguhnya hanya karenanya dan untuknya ini udah luar biasa banget. Jadi tidak menghilangkan rasa keaguan. Sebenarnya cara titik simpelnya itu menghilangkan rasa keaguannya. Ya sudah Gus. Terima kasih Gus penjelasannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi